Halo, dengan Erni di sini. Selamat datang di zona kelam. Halo? 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 Selamat datang di zona kelam, zona di mana kamu serasa di suasana yang sangat mencekam. Bareng gue Erni Jebel di sini, di mana gue bakal nyeritain ulang cerita-cerita kalian yang kalian kirim di DM Instagram. So buat kalian yang punya cerita horor dan kalian pengen ceritanya gue ceritain ulang di TikTok, di YouTube, bisa kalian kirim di DM Instagram gue @erni_jebel. Oh iya, mungkin ada beberapa yang kok ini gak ada gambarnya sih, orangnya kemana nih? Jadi guys, ini adalah segmen baru dari channel YouTube gue, dimana gue pengen banget ada hal baru gitu. Gue nyobain bikin konten podcast di YouTube, dimana gue nyeritain ulang cerita-cerita kalian dan biar kalian lebih fokus ke ceritanya gitu. Nggak usah pakai ngeliat muka gue, takutnya enek gitu. Kalian juga bisa kasih saran ke gue gimana sih enaknya buat konten kedepannya gitu loh. Terus apakah dalam satu video ini gue nyeritain satu cerita atau 2 atau 3 gitu. Oke, gak usah banyak cincong, kita langsung mulai ceritanya. Pasang headset kalian dan jangan lupa cemilannya disiapin ya. Cerita kali ini datang dari akun anonim. Dia gak mau kasih tahu siapa namanya, tapi ini real kisahnya ya, gue yakin sih ini pasti real. Nanti di akhir cerita gue kasih tahu kenapa dia pakai fake account. Kita sebut aja namanya Rani. Nah, jadi pas kelas 2 SMP nih ya, kejadiannya itu setahun yang lalu ya. Pas hari Sabtu malam minggu nih, Rani sama keempat temennya, dia tuh kayak kumpul-kumpul main gitu ya di salah satu rumah temennya. Biasa gitu ya, ketawa ketiwi anak ABG zaman sekarang. Sampai jam 10:30 nih ya, udah saatnya mereka pada pulang, tapi ternyata malah hujan. Ya udah deh, mereka nunggu dong di rumah temennya itu, nunggu hujannya reda. Nah, pas jam 11 lewat nih ya, bukannya reda, malah tambah deres, ditambah lagi mati lampu. Teman-teman Rani tuh udah pada dijemput semua sama orang tuanya. Tapi kebetulan banget nih ya, Rani gak ada yang jemput. Soalnya keluarganya itu lagi ada semacam acara gitu ya, acara keluarga. Kebetulan juga rumah Rani sama temannya ini, kita sebut aja namanya Lucy ya temannya. Kebetulan bangetnya nih ya, rumah Rani sama Lucy ini lumayan jauh jaraknya. Alhasil Rani, ya udah deh ya, gue nginep aja kali ya di sini. Nah nih ya, pas Rani lagi tidur nih ya sama Lucy, tiba-tiba pas tengah malam Rani ini kebangun karena pengen pipis. Pas bangun-bangun nih ya, kebetulan lampunya tuh udah nyala. Terus Rani jalan ke kamar mandi sendirian. Nah posisinya tuh lagi jalan, kan posisinya masih ngantuk banget ya, belum terlalu sadar. Pas lagi jalan nih ya ke kamar mandi, kebetulan nih ya kamar mandi ini berhadapan langsung sama dapur. Nah pas jalan nih, Rani ngelihat ibunya Lucy lagi berdiri di depan kompor, gak tau lagi ngapain ya. Jadi Rani cuman kayak, "Bu, aku permisi ya, mau pipis dulu." Terus pas Rani udah pipisnya nih ya, kan keluar. Pas keluar kamar mandi, dia tuh ngeliat ibunya Lucy itu lagi duduk di arah berlawanan gitu ya, kayak ngebelakangin Rani. Terus Rani nanya dong, "Bu, ngapain di situ, Bu?" Tapi dia nggak nyaut gitu, diem aja. Karena emang posisi Rani masih ngantuk nih ya. Jadi ya udah deh, gue balik lagi aja ke kamar. Udah depan pintu kamar nih, si ibunya Lucy nih manggil, "Nak, sini nak, bantuin ibu dong." Terus Rani ya udah gitu ngedeketin ibu itu. Terus Rani tanya, "Iya Bu, gimana Bu?" Terus ibunya Lucy ngomong kayak gini, "Tolong dong ambilin air minum di galon," katanya gitu. Gak pikir panjang ya, lagian juga gak mikir aneh-aneh, langsung dong ambil. Tapi terbesit di pikiran Rani, loh kok malam-malam ibunya Lucy masak buat siapa gitu loh. Sebenarnya sih kalau ibu-ibu masak malam-malam sih di kampung gue itu biasa ya. Kalau emang besokannya ada kayak acara apa gitu, biasanya tuh kayak dari malam gitu loh masaknya.
Tapi nggak taunya nih ya, ini ibunya Lucy ini kayak bener-bener nyiapin emang buat makan pas detik itu juga. Nah udah dong ya, itu airnya udah dikasihin ke ibunya Lucy itu. Terus Rani nanya, udah bu, ada lagi bu yang bisa saya bantu? Terus ibu itu bilang, udah kamu diam aja di sini temenin ibu, katanya gitu. Kondisi di situ Rani memang masih bener-bener ngantuk ya. Tapi anehnya nih ya, biasanya nih ya kalau habis bangun tidur kayak semacam sahur gitu, kadang kita tuh kayak nggak nafsu makan gak sih ya? Orang baru bangun masih ngantuk, kadang tuh kayak hilang nafsu makan. Tapi di situ pas ngelihat makanan, entah kenapa Rani ini kayak tergugah gitu seleranya. Anjir, ini makanan kayaknya enak banget nih. Mana ada daging ayam, ayam semur, ayam goreng, dan lain-lain banyak banget di situ ya. Terus Rani nanya dong, loh bu, masak banyak banget buat apa? Emang besok ada acara? Terus ibu bilang kayak gini, nggak ada acara kok. Udah makan aja nih. Di situ ya udah dong Rani makan gitu ya. Tapi sebelumnya dia kayak pengen manggil Lucy gitu biar makan bareng, tapi si ibunya bilang udah nggak usah manggil Lucy mah besok aja, sekarang kamu aja yang makan. Di situ Rani bener-bener menikmati banget makanan ibunya Lucy, bener-bener enak banget katanya gitu. Dan entah tiba-tiba nih ya, ibunya Lucy ngomong kayak gini, kamu cantik ya. Terus ya gimana sih perasaan Rani kalau disanjung kayak gitu, pasti kayak seneng gitu lah ya. Terus Rani bilang, iya bu makasih katanya gitu. Terus dijawab sama ibunya, iya sama-sama. Nah ini nih kata-kata yang agak ambigu. Ibunya Lucy nih ya tiba-tiba ngomong kayak gini, boleh nggak cantiknya buat ibu? Di situ Rani bener-bener nggak kepikiran apa-apa ya, cuman kayak dianggap bercandaan doang. Terus nih ya tiba-tiba wajahnya si ibu ini jadi datar gitu. Nah siapa sangka nih ya, tiba-tiba kakeknya Rani ini datang. Kakeknya Rani tuh bilang kayak gini, ayo ikut kakek, jangan percaya sama dia. Terus kakeknya itu kayak narik tangannya Rani, dan ibunya Lucy tuh ikutan narik juga. Ibunya Lucy pun ngomong kayak gini, jangan dengerin dia kakak jahat, dia bukan kakek kamu. Di situ bener-bener Rani bingung banget. Dan spontannya nih ya, di situ ibunya Lucy ini berubah jadi apa? Kuntilanak. Kakeknya Rani berhasil narik Rani, entah gimana ceritanya nih ya. Rani ini kebangun ya, dan di sekitarnya tuh banyak banget keluarganya, dari ibu, bapak, abang, adik, pacar, dan lain-lain. Rani bengong, kaget juga tuh ya. Loh, ada apa nih ya? Gue kenapa nih? Mati suri kah? Di situ belum ada yang bisa ngejelasin kenapa Rani bisa tiba-tiba ada di rumahnya. Cuma mereka pada bilang kayak gini, alhamdulillah kamu bisa selamat katanya gitu. Rani nanya-nanya tapi nggak ada yang jawab, malah di situ masih pada nangis gitu. Selang 3 hari abis kejadian itu, Rani ini ke rumah kakeknya terus nanya kenapa itu bisa terjadi. Dan kakeknya bilang kalau temennya Rani tiba-tiba bawa Rani ke rumah keluarganya dalam posisi tidur udah seharian gak bangun-bangun. Dan itu Rani pas dianterin sama temennya ke keluarganya, keluarganya tuh kayak nyerahin Rani ke kakeknya. Entah mungkin diapain ya, karena kelihatannya sih kakeknya tuh kayak orang bisa gitu loh. Dan ini yang paling epicnya nih, ternyata Rani ini udah tidur selama 23 hari. Padahal nih ya, dalam kejadian itu masih sekitar 1 jaman. Ternyata si ibu itu, ya ibunya Lucy itu ternyata pakai pelet. Dan ibunya Lucy ini nyari tumbal. Karena si setannya ini ya, si jinnya ini suka sama Rani dan mau Rani dijadikan tumbal. Untungnya nih ya, Rani ini bisa selamat.
Dan atas kejadian itu Rani gak pernah lagi main ke rumah Lucy. Nah ini makanya Rani ini ceritain pengalamannya ke gue pakai fake account karena takut dia menyinggung perasaannya Lucy. Sumpah sih ya, ini ngeri banget. Lu bayangin ya, temen lu punya ibu yang punya ilmu hitam, terus lu mau dijadiin tumbalnya. Asli sini psycho banget. Oke, kita ulik kisah ini ya. Jujur gue baru pertama kali denger kalau ilmu pelet ini ada tumbalnya. Setahu gue nih ya, pelet itu ya cuman kayak ilmu pengasihan buat menaklukkan seseorang, ya enggak sih? Udah itu doang. Taunya kok ada tumbalnya. Dan gue baru Google nih ya. Terus dapat info dari merdeka.com. Di sini juga ada beritanya. Udah masuk berita nih. Kasus ini ada di Jombang dan bener ternyata ilmu pelet itu ada tumbalnya, guys. Gue bacain ya beritanya. OV, 43 tahun, warga Depok, Jawa Barat yang merupakan otak pelaku pembunuhan Asih, 45 tahun, untuk tumbal pesugihan. Sebelumnya pernah mendalami ilmu pelet di Jombang, Jawa Timur selama bertahun-tahun. Pelaku sering melakukan ritual dan ziarah di salah satu daerah di Jombang untuk mendalami ilmu pelet dengan bimbingan makhluk gaib. Petugas juga mengamankan barang bukti buku yang berisi bacaan mantra-mantra dan air dalam botol hasil ritual di salah satu gunung di Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya juga tersangka membunuh warga Palmerah dengan motif untuk dijadikan tumbal pesugihan. Dalam menjalankannya, aksi dia dibantu oleh pelaku lain berinisial EUF 40 tahun. Nah, kayak gitu guys beritanya. Wah, parah sih ini. Buat kalian, tetap berhati-hati ya guys. Bisa jadi orang di sekitar kalian itu ada yang pakai ilmu kayak gini. Banyak-banyakin doa supaya kalian terhindar dari gangguan orang yang kayak gini. Oke, segitu aja guys cerita kali ini. Tunggu cerita baru dari channel YouTube gue. Dan terima kasih sudah mendengarkan.